Oke, ketemu lagi hari ini barengan sama Lilian Enji di Ngajak Ribut ya. Dan hari ini Ngajak Ribut kita adalah datang ke satu kampus vokasi yang ada di Semarang, yaitu adalah Politeknik Katolik Mangunwijaya atau biasa disebut dengan Polteka Mangunwijaya. Nah, Dik, ada teman-teman mahasiswa juga di sini. Kayaknya sih mereka lagi pada mau praktikum gitu, ya nggak sih? Oke, nah kampus Polteka ini ya, Polteka Mangunwijaya ini mungkin adalah kampus yang selama ini kamu cari, cuman kamu mungkin belum nemu. Makanya kita yang nemuin buat kamu anak Trax, buat kamu calon-calon mahasiswa yang lagi persiapan buat tahun depan. Ini saatnya buat kamu kenal lebih dalam lagi, kenal lebih dekat lagi dengan kampus Polteka Mangunwijaya Semarang. Yuk kita cari tahu lebih banyak lagi tentang kampus ini. Politeknik Katolik Mangunwijaya atau Polteka Mangunwijaya terletak di tengah kota Semarang yang strategis. Polteka Mangunwijaya memiliki 3 program studi. Ada teknik kimia, D3 farmasi, D3 ekonomi kesehatan. Studi
Hai, saya Priscila Novinda, alumni Prodi D3 Farmasi Poltek Mangunwijaya angkatan 2017. Sekarang, saya menjadi analis R&D di PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk. Berkuliah di Poltek Mangunwijaya merupakan pengalaman yang menyenangkan dan berkesan buat saya. Saya melatih hard skill melalui pendidikan yang diberikan oleh para dosen yang kompeten, serta kemampuan soft skill yang saya dapatkan melalui organisasi maupun kerja magang yang ditekuni saat berkuliah. Begitu banyak ilmu yang saya pelajari dalam mempersiapkan diri di dunia kerja. Salah satunya adalah obat tradisional. Mata kuliah obat tradisional merupakan salah satu keunggulan Prodi D3 Farmasi Poltek Mangunwijaya. Ilmu dan praktek obat tradisional yang saya peroleh selama kuliah sangat bermanfaat dalam menunjang pekerjaan saya saat ini. Jadi, yuk jangan ragu memilih D3 Farmasi Poltek Mangunwijaya sebagai tempat melanjutkan pendidikanmu ya. Oke anak Trax, jadi sekarang kita sudah bertemu dengan Direktur dari Poltek Mangunwijaya. Di sebelah saya sudah ada Dr. Materius Kristianto, biasa disebut dengan Romo Kris ya? Iya. Selamat siang Romo. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan sehat. Sehat, amin, puji Tuhan. Oke, ini sekarang kita udah ada di salah satu kampus dari Poltek Mangunwijaya nih. Nah, mungkin dari Romo bisa menjelaskan ke anak Trax, Poltek Mangunwijaya itu apa sih? Ya, mungkin belum banyak yang tahu ya. Yang diketahui biasanya Mangunwijaya, Ya. Romo Mangunwijaya. Betul. Ia adalah seorang aktivis sosial, seorang budayawan, seorang arsitek. Ya. Nah, Romo Mangunwijaya itu kami ambil sebagai pelindung patron untuk Politeknik Katolik. Oke. Jadi di sini ada Politeknik Katolik Ya. yang mengambil patron, mengambil pelindung Romo Mangunwijaya. Oke, jadi nilai-nilainya diserap ya. Ya, Nilai-nilai baiknya beliau diserap. Oke. Lalu sejarah dari Poltek ini seperti apa, Romo? sebenarnya ini bukan lembaga yang baru karena Poltek Mangunwijaya itu sebenarnya penggabungan dari 3 akademi Oke. yang ada di bawah Yayasan Bernardus dan juga di bawah Yayasan Santo Paulus. Oke. Ya, 2 yayasan itu berada di bawah Gereja Keuskupan Agung Semarang. Ya. Maka kami menggunakan nama Politeknik Katolik atau sering disebut sebagai Polteka. Polteka, 2 Politeknik akademi Katolik. itu dari Yayasan Bernardus ada Akademi Farmasi Teresiana, Ya. Akademi Analis Kesehatan Teresiana, Ya. dan dari Yayasan Santo Paulus yang ada di sini Ya. Akademi Santo Paulus atau sering disebut Akin Santo Paulus. Oh, pantes kalau itu udah tahu banget sih Ya, sebetulnya. yang Akin sudah tahu ya. Akademi Farmasi Akpar juga Iya, sudah betul, tahu. betul. Tetapi untuk Polteka mungkin belum pada Iya, tahu ya. mungkin namanya masih belum familiar Ya. ya Romo ya. Baru tahun 2018, Ya. 6 Februari, kami mendapatkan izin penggabungan itu menjadi satu, jadinya Politeknik Katolik Mangunwijaya dengan 3 program studi. Ya. Program studi teknik kimia, program studi farmasi, dan program studi analis kesehatan. Oke. Romo penasaran Hmm. tentang Polteka Mangunwijaya ini sebagai pendidikan tinggi vokasi. Nah, ya. apa nih yang menjadi keunggulan dari Politeknik Katolik ini? Ya, seperti yang saya ungkapkan tadi, keunggulannya tentu nilai-nilai dari Romo Mangun ya. Di prodi nanti masing-masing ada keunggulan-keunggulan yang diperjuangkan atau digeluti oleh masing-masing prodi. Tetapi di Politeknik kita paling tidak punya 3 nilai Ya. yang kita terus batinkan, yang terus kita gelorakan, yang terus kita tanamkan di dalam diri para mahasiswa dan juga para karyawan. 3 nilai itu adalah eksploratif, kreatif, dan integral. Oke. Eksploratif itu artinya apa? Ya kita harus selalu mengeksplor, kita harus selalu mencari, ya. Kemudian kreatif itu apa? Kreatif tidak hanya sekedar asal beda. Kreatif itu berarti apa? Kreare. Kreare itu mencipta. Ya. Mencari, mencipta, dan integral itu sebenarnya dalam pendidikan kita harus memperhatikan keseluruhan kalau mau dikatakan demikian.
Jadi pembangunannya adalah pembangunan manusia seutuhnya. Kita pingin lulusan-lulusan kita menjadi pribadi-pribadi yang punya integritas. Nah, sekarang kan soal kejujuran itu sangat mahal. Iya, betul. Iya, itu sesuatu yang priceless ya, anak Trax ya. Iya, maka pribadi-pribadi seperti itu yang kita bentuk dan kita berdinamika membangun pribadi-pribadi yang nanti kreatif, yang nanti eksploratif, dan terlebih lagi mereka punya integritas. Waduh, luar biasa. Jadi ternyata dasarnya tuh sudah dasar untuk membangun karakter ini sudah ada ya, Ya, di Polteka kebetulan kami dapat Mangunwijaya. warisan dari Romo Mangun sehingga kami melanjutkan saja. Romo Mangun juga punya kepedulian terhadap pendidikan. Ya, betul Ya, sekali. kami meneruskan nguri-nguri itu dan merealisasikannya untuk dewasa ini, untuk saat-saat ini. Oke, wah, itu tadi anak Trax ya. Kita udah tahu sedikit nih. Nanti kita pengen tahu lebih banyak lagi. Tapi sepertinya Romo lagi agak sibuk ini ya. Iya, lumayan sibuk. Maaf mengganggu waktunya Romo. Tidak apa-apa. Terima Iya. kasih kehadirannya juga. Sama-sama. Saya pamit dulu, Mbak Enji. Oke, Saya ada tugas iya. lain yang harus saya selesaikan. Siap. Terima kasih Terima Romo kasih, untuk waktunya. Oke, pasti kamu masih pengen tahu lebih banyak lagi tentang Polteka Mangunwijaya ini kan anak Trax. Nah, karena tadi dengan Romo sepertinya masih ada yang kurang gitu ya. Jadi kita sekarang pengen nambahin lagi, kita pengen share lebih banyak lagi tentang Politeknik Katolik Mangunwijaya ini. Dan kita mau undang nih Wakil Direktur 4 Bidang Kerjasama. Kita mau ngobrol-ngobrol dengan Apoteker Dr. Fev Rukminingsih MSc. Sepertinya beliau sudah ada di Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mbak Enji. Wah, udah ada Bu Fev di sini. Silakan, Bu. Ini kita mau lanjut ngobrol-ngobrol lagi tentang kampus yang cantik yang ada di belakang kita ini ya, Bu ya. Iya, Mbak Enji. Ibu apa kabar? Puji Tuhan sehat. Oke, puji Tuhan sehat ya. Nah, ini jadi pertanyaan saya adalah ketika kalau misalnya ada calon mahasiswa baru nih mau cari tahu tentang calon kampusnya mungkin ya. Apa fasilitas yang disediakan oleh masing-masing prodi yang ada di Polteka ini, Bu? Oh, Mbak Enji. Polteka Mangunwijaya ini kan kampus vokasi gitu Ya. ya. Jadi kalau kami menyediakan fasilitasnya untuk semua prodi itu adalah laboratorium-laboratorium Oke. yang mendukung skill dari mahasiswa itu. Oh. Jadi kami dilengkapi semua di setiap prodi itu ada laboratorium. Oh, Sehingga lulusan kami itu benar-benar ketika lulus terampil gitu dalam bekerja. Oke, karena memang prakteknya sudah dilakukan pada saat belajar di sini. Iya, benar sekali. Iya. Jadi keunggulannya apa nih, Bu, kalau dari masing-masing prodi? Kalau dari semua prodi ini ya, kami itu pembelajaran praktikumnya, jadi untuk mendapatkan keterampilan itu antara 60 sampai 70% pembelajaran semuanya praktikum. Gitu. Oke. Jadi semuanya punya keterampilan gitu ya. Iya. Kalau yang prodi kimia, teknik kimia begitu, mahasiswa kami ini sangat kompeten kalau nanti bisa bekerja di industri. Ya. Industri baik industri petrokimia, industri makanan minuman, itu juga Ya. bisa begitu. Oh. Jadi memang kami persiapkan untuk itu. Jadi sebelum terjun ke dunia kerjanya malah justru sudah punya pengalaman dulu. Iya, betul. Kalau untuk tenaga yang prodi analis kesehatan, kami membekali mereka dengan keahlian sitohistoteknologi. Wah, apa tuh? Susah ya gitu ya. Sitohistoteknologi itu kemampuan mereka untuk mendeteksi, mengidentifikasi sel-sel kanker gitu. Oh, jadi oke. kami punya peralatan khusus untuk itu gitu. Oke. Kalau Jadi yang farmasi, yang D3 farmasi ini kami membekali mereka untuk bisa bekerja di 3 tempat. Ya. Di 3 yang porsi secara besar dalam kefarmasian ya. Iya. Yang pertama di pelayanan kefarmasian. iya. Pelayanan kefarmasian itu seperti apotek, puskesmas, iya. rumah sakit, itu pelayanan kefarmasian. Yang kedua itu membekali mereka juga bisa bekerja di industri farmasi. Oke. Gitu. Jadi di pabrik-pabrik gitu, pabrik farmasi. Ya. Dan yang ketiga di distribusi farmasi. Distribusi farmasi itu di pedagang besar farmasi gitu, Mbak Enji. Oh, iya, Jadi betul, mereka betul. banyak sekali semuanya terserap di 3 sektor dari kefarmasian itu. Oke, jadi memang banyak keunggulan yang diberikan dari masing-masing prodi di Polteka Mangunwijaya Iya. ini ya, Bu ya. Nah, selanjutnya nih Bu, pengen tahu tentang peluang mungkin ya untuk mahasiswa di sini gitu.
sebagai sekolah tinggi vokasi, bagaimana peluang kerja untuk yang bersekolah atau menuntut ilmu di sini? Oh gitu Mbak Enji. Peluang kerja lulusan kami ini sangat besar itu Mbak Enji, terserap di dunia usaha, dunia industri gitu ya. Lulusan kami itu sampai saat ini belum ada yang nganggur gitu ya. Gitu. Jadi kalau dari teknik kimia itu mereka bisa langsung terserap ke industri kimia begitu. Juga mereka bisa berwirausaha. Itu yang dari teknik kimia. Kalau yang dari analis kesehatan dan farmasi, ini kan kebutuhannya sangat tinggi nih ya, akan tenaga kesehatan. Betul, gitu. Jadi sampai saat ini lulusan kami terserap 100% begitu. Terserap 100%. Iya, betul. Lulus dari sini pasti sudah ada ya yang membutuhkan. Kami sudah ada rekrutmen. Oh gitu. Iya. Jadi ketika mereka belum lulus itu kami sudah menerima rekrutmen dari perusahaan-perusahaan itu. Nah, mumpung ngomongin soal perusahaan-perusahaan nih, mungkin anak Trax juga penasaran ya. Perusahaan apa saja nih Bu yang bekerja sama dengan Polteka Mangunwijaya dan bentuk kerjasamanya seperti apa? Oh gitu. Kalau di Polteka Mangunwijaya ini kerjasamanya banyak sekali Mbak Enji. Ya. Yang mungkin saya sebutkan yang besar aja ya. Nanti kalau disebutkan semuanya selesainya besok. Waduh, gitu ya. Saya punya waktu banyak kok Bu. Kalau yang dengan teknik kimia gitu ya, itu ada tahu PT Propan kan, pabrik cat besar itu, mereka selalu rekrutmen di sini. Oh gitu. Kemudian PT Marimas itu juga selalu rekrutmen tenaga di sini. Wah asli Semarang ya Bu ya? Iya betul. Kalau yang untuk bidang kesehatan, yang analis kesehatan dan farmasi, itu kami bekerja sama dengan semua rumah sakit yang ada di Kota Semarang, gitu ya. Jadi seperti yang swasta Elizabeth, Rumah Sakit Telogorejo, Rumah Sakit Pantiwilasa, begitu kami kerjasama semuanya. Dan rumah sakit tempat kami kerjasama juga tidak hanya terbatas di Kota Semarang, juga ada yang di Jawa Barat, ada di Banten, kami juga kerjasama. Jadi lulusan kami memang sudah dipesan gitu, sebelum lulus itu sudah terima pesanan gitu Mbak Enji. Jadi ilmu yang dipelajari selama kuliah di sini nantinya akan bisa dipraktekkan secara langsung dalam dunia kerja ya Bu ya? Alhamdulillah begitu dalam prakteknya. Iya betul. Oke, Bu Fev, saya juga pengen tahu nih, mungkin titipan dari anak Trax ya, yang tahun depan udah harus pilih mau kuliah di mana gitu. Nah, persiapannya juga, apakah di Polteka Mangunwijaya ini ada sistem beasiswa, Bu? Oh, jangan khawatir Mbak Enji. Kami ada program beasiswa. Ya, beasiswa dari alumni kami ada, gitu. Jadi kami memang menyediakan itu. Juga ada dari perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan kami juga menyediakan beasiswa. Kami juga menyalurkan beasiswa dari pemerintah gitu ya. Kartu Indonesia Pintar itu kami juga menerima begitu. Jadi kalau mau kuliah di sini jangan khawatir gitu. Bahkan untuk jalur beasiswa saja macamnya banyak ya Bu ya? Ada 3 bentuk beasiswa gitu ya. Jadi tadi saya ulangi, yang pertama itu dari alumni, beasiswa alumni. Yang kedua beasiswa dari perusahaan yang bekerja sama dengan kami, dan yang ketiga dari pemerintah gitu. Oh, ada 3 macam beasiswa di sini. Nah, tapi mungkin juga kalau yang belum dapat kesempatan untuk beasiswa nih Bu, misalnya tetap ingin berkuliah di sini, boleh tahu nggak Bu untuk sistem pembayarannya, kemudian mungkin nominalnya itu seperti apa selama studi di sini dibanding dengan di perguruan tinggi lain? Oh iya Mbak Enji, kalau di sini sistem pembayarannya masih terhitung relatif murah gitu Mbak Enji gitu ya. Sistem pembayarannya kami bisa dibayar per semester gitu, tapi juga bisa dibayar per bulan gitu. Jadi kami tawarkan gitu, Anda mau membayar per semester langsung gitu, di awal semester, atau mau dibayar tiap bulan gitu. Jadi masih relatif, apalagi di masa pandemi ini ya, kami sangat membantu masyarakat gitu. Jangan sampai karena keterbatasan dana terus tidak bisa kuliah. Jadi masih bisa diangsur gitu. Jadi sangat fleksibel ya Bu ya? Iya betul Mbak Enji. Iya, boleh tahu Bu untuk nominalnya Bu? Oh ya, kalau SPP-nya itu setiap bulannya itu 950 gitu. Jadi masih relatif murah, apalagi untuk pendidikan vokasi yang menggunakan laboratorium seperti ini gitu. Betul, iya. Jadi sangat-sangat fleksibel ya Trax ya untuk sistem pembayarannya, bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing mahasiswa di sini ya Bu ya? Iya betul. Sebagai lulusan SMA atau SMK yang mau berkuliah di sini di Polteka Mangunwijaya, prosedur pendaftarannya seperti apa Bu? Prosedur pendaftarannya sangat mudah Mbak Enji. Jadi nanti adik-adik bisa langsung buka websitenya Polteka Mangunwijaya.
kemudian klik di menu pendaftaran mahasiswa baru, begitu di situ sudah ada panduannya. Pingin masuk melalui jalur apa saja, di situ ada ketentuan jalur-jalurnya gitu ya. Ada yang melalui jalur prestasi. Jalur prestasi pasti kami menghargai mereka dengan pendanaan yang jauh lebih murah. Kemudian ada jalur tes gitu. Kemudian juga jalur beasiswa tadi ya, ada jalur beasiswa yang sudah sampaikan di depan. Itu Mbak Enji kalau ingin mendaftar gitu ya. Jadi syarat-syaratnya nanti lengkap tertera di website. Jadi hanya tinggal diikuti saja karena untuk semua prosedurnya itu sudah ada panduannya. Betul, ya Bu ya. Sekali. Oke, gitu. Langsung buka websitenya aja anak Trax ya. Nah, kalau misalnya nih, oh ya websitenya di mana? Di sini. Sudah lebih jelas lagi ya. Oke. Apa saja yang harus dipersiapkan nih secara pribadi sebagai calon-calon mahasiswa di Polteka ini? Sebenarnya persiapan secara khusus sih tidak perlu ya Mbak Enji ya, kalau adik-adik ini masih kelas 3 SMA atau kelas 12 ya, SMA atau SMK ya. Itu kalau jalur prestasi hanya mempersiapkan nilai raport gitu yang dilegalisir. Kalau tes juga tinggal kami melayani hanya sehari langsung one day service gitu ya. Di websitenya sudah ada tersedia tes online gitu, jadi nanti adik-adik tinggal mengerjakan soal-soal di situ, langsung sudah bisa diketahui dalam waktu sehari itu kami terbitkan pengumuman. Gitu. Jadi one day service saja. Iya betul. Jadi simpel banget anak Trax ya caranya ya. Bu Fev, untuk anak Trax yang mungkin baru aja gabung dengan kita nih, aduh mungkin tadi ada sedikit yang miss gitu ya, atau ada yang skip, aduh jangan sampai kamu skip. Untuk informasinya seperti apa Bu, kalau misalnya pengen tahu infonya, terus untuk pendaftaran, itu ada hotline service-nya nggak sih Bu? Oh, ada Mbak Enji. Jadi kalau tadi adik-adik yang ketinggalan info gitu ya, silahkan saja WA atau telepon ke 08139 08139 91. Nanti ada Amel di situ yang akan selalu melayani semua pertanyaan dari adik-adik. Mau tanya biayanya bisa, mau tanya jadwal pendaftarannya bisa. Oke, jadi Mbak Amel siap-siap ya Mbak Amel ya. Habis ini pasti banyak anak Trax yang bakal nanya nih. Bu Fev, terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama Mbak Enji. Terima kasih juga karena udah share dengan kita hari ini. Jadi yang tadinya belum kenal sekarang udah kenal. Nah, yang udah mulai kenal, abis ini bisa kenal lebih dekat lagi anak Trax. Terima kasih Bu Fev. Sama-sama Mbak Enji. Sampai ketemu lagi. Oke, anak Trax. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol langsung dengan direktur dari Polteka Mangunwijaya, ada Romo Kris, terus juga udah ngobrol langsung dengan Wakil Direktur 4 Bidang Kerjasama tadi dengan Ibu Fev ya. Harapannya sih anak Trax yang tadinya belum terlalu kenal sekarang udah jadi lebih kenal gitu. Terus juga kita udah tahu lebih banyak lagi tentang kampus ini. Dan buat kamu nih yang penasaran di belakang ada siapa sih? Nah, ini ada teman-teman mahasiswa nih yang mereka itu lagi pada praktikum gitu di kampus ini ya. Selain itu juga kalau misalnya lihat di sekitarku nih suasananya adem, asri, kampusnya asri banget. Dan lokasinya karena di tengah kota pastinya strategis, dan teman-teman staff dan juga karyawan di sini bener-bener friendly banget, pokoknya menyenangkan lah ya. Pokoknya di sini tuh atmosfernya positif banget gitu anak Trax. Nah, kalau misalnya kamu nih pengen daftar jadi mahasiswa di sini, langsung aja bisa cek di sosial medianya, ini banyak nih. Ya, di atas ini. Bisa langsung cek di Instagramnya, di YouTube-nya, di WhatsApp-nya, dan juga di website-nya. Oke, kalau gitu Lilian Enji pamit dulu dari Ngajak Ribut buat hari ini dari Polteka Mangunwijaya. Kita ketemu lagi di Ngajak Ribut berikutnya. Dadah!